Shalom dan selamat pagi semua. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita semua. Mari kita sama-sama memuji Tuhan Allah kita pada hari ini. Haleluya. Katakan bersama, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan bersama. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan Allah kita. Katakan bersama, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib Yesus, ajaib dan penuh keagungan. Yes Lord, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan bersama. Oh, yes, katakan. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu yang indah, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Haleluya. Yes Lord. Kami mau mengiring-Mu ya Bapa seumur hidup kami. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi
nyanyikan bersama. Sungguhku di kakimu, rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Yes Lord. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Thank you Jesus, haleluya. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami Yesus. Oh haleluya. Pikiran kami Tuhan, kehendak kami serahkan kepadamu. Oh, jadikan kami bejana-Mu, jadikan kami bejana-Mu yang indah. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, Kau Allah yang luar biasa. Oh, thank you Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan Allah yang kami sembah, kami sembah. Oh, Shikiara lava shandara la 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 la. Oh, Shakara lava da shikiara lava ya. Oh, shandara la shikiara lava. Thank you Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat dan keagungan hanya bagi Tuhan Allah yang kami sembah, Yesus Kristus, Tuhan yang benar dan berkuasa. Amin. Selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena sekali lagi pada kali ini kita dapat bersekutu bersama-sama. Kita memuji, menyembah Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan,
atau khotbah yang saya mau kongsikan pada pagi ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menyambut perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Saya ingin membawa kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Kita bersyukur oleh karena meskipun kita tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja dan kita dapat dilayani dalam perjamuan kudus bersama-sama, tetapi kita masih dapat menjalankan perjamuan kudus ini di rumah masing-masing. Dan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi adalah satu titik mula di mana orang-orang yang percaya kepada Yesus, bermula dari murid-muridnya, mereka mulai melaksanakan perjamuan kudus untuk menjadi peringatan akan Yesus. Dalam perjamuan kudus ini, Yesus telah mengambil dua bahan utama yang mempunyai makna yang sangat penting yang kita harus ingat dan kita harus syukuri bersama-sama. Yang pertama adalah roti. Yesus mengambil roti, kata firman Tuhan, dia memecah-mecahkannya dan dia memberikan kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata bahwa roti ini adalah tubuhnya. Dan pada saat Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Yesus memberitahukan kepada para murid-muridnya untuk mengingati dia, di mana pada tubuh Kristus yang telah diserahkan untuk kita umat manusia berdosa, pada tubuh Kristus melalui iman kita kepadanya, kita disatukan dengan Tuhan. Bahan yang kedua adalah air anggur. Pada waktu Yesus selepas memberikan roti kepada murid-muridnya, Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur dan dia berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dan sebagaimana warna dari air anggur, dia merah, itu seperti darah. Yesus mengambil air anggur itu yang menjadi umpama ataupun seperti darahnya, yang mana Yesus katakan, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dan setiap kali para muridnya dan orang-orang percaya yang selepas itu melaksanakan perjamuan kudus, mereka mengingati tentang kasih karunia Tuhan. Mereka mengingati tentang kasih Allah yang begitu besar yang telah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib, di mana tubuhnya yang tersalib dan dia menderita, dia sengsara, darahnya tercurah. Itu adalah satu pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan pada saat kita menjalankan perjamuan kudus, ia memberikan makna yang sangat penting bagi kita. Yang pertama adalah karena kita telah beriman kepada Yesus. Kita percaya, kita menerima, setia mengikut Yesus. Pada saat kita memakan roti dan minum daripada air anggur untuk memperingati Yesus dalam perjamuan kudus, kita memberikan kesaksian
bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri, bahwa kita sudah percaya menerima Yesus dan setia mengikut Yesus. Dan selain daripada itu, perjamuan kudus ini juga mengingatkan kita tentang kasih karunia Allah yang sangat besar bagi kita. Itu yang kedua, di mana Yesus telah berkorban di atas kayu salib untuk setiap kita. Sehingga melalui perjamuan kudus ini adalah satu pernyataan ucapan syukur kita untuk kasih Tuhan yang begitu besar yang Yesus telah lakukan. Dan yang ketiga, perjamuan kudus ini membawa makna kita memberi kesaksian kepada orang lain bahwa sungguh Yesus telah mati di atas kayu salib, tubuhnya menderita sebagai ganti bagi kita yang sepatutnya dihukum oleh karena dosa. Darahnya yang merupakan nyawanya dicurahkan sehingga kita orang yang berdosa, ketika kita beriman kepada Yesus, dosa kita diampuni. Dan kita memberikan kesaksian melalui perjamuan kudus ini kepada orang-orang yang belum percaya, belum mengenal Yesus. Melalui perjamuan kudus ini, satu kesaksian kepada orang lain bahwa sungguh Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita umat manusia berdosa. Dan kita memberikan kesaksian untuk orang yang belum percaya Yesus, supaya mereka percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat secara pribadi. Pada pagi ini, saya mempersilakan semua jemaat Tuhan untuk turut terlibat mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Bagi saudara yang sungguh-sungguh sudah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamatnya secara pribadi, sudah memberi dirinya dibaptis, saya mengajak untuk kita bersama-sama turut terlibat di dalam perjamuan kudus ini. Namun sebelum itu, sebagaimana firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, sebelum mengambil roti dan air anggur, firman Tuhan berkata, selidiki diri kita sendiri. Apakah maknanya? Pada waktu kita menjalankan perjamuan kudus ini juga kesempatan bagi kita untuk evaluasi diri kita. Kalau kasih kita kepada Tuhan mulai kendur, kalau semangat kita untuk ikut Tuhan mulai menjadi lemah, kalau kita mulai bersungut-sungut di dalam iman kita, kita mulai menjadi lemah di dalam Tuhan. Ini kesempatan untuk saudara dikuatkan kembali, segarkan kembali, dan kuatkan diri kita kembali untuk mengikut Tuhan. Kalau ada perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan atau apa yang kita pikirkan yang tidak seperti yang Tuhan inginkan, ini kesempatan untuk mengakui di hadapan Tuhan, bertaubat, dan saya percaya kita akan dikuatkan kembali. Kita akan mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, sebagaimana yang Yesus telah selesaikan di dalam pengorbanannya di atas kayu salib, yang pada hari ini kita ingati, kita hargai melalui perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa sebelum kita makan roti ini dan minum air anggur ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pada pagi ini Tuhan berikan kepada kami satu kesempatan yang indah, satu kesempatan yang baik, bahkan satu kesempatan yang baru untuk kami mengingati kasih-Mu yang begitu besar, yang Kau Tuhan telah tunjukkan, yang Tuhan Kau telah kerjakan di dalam diri kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, meskipun roti dan air anggur ini adalah bahan yang biasa, tapi biarlah oleh iman kami kepada Engkau Tuhan, kami akan mengalami jamahan Tuhan, urapan yang baru, berkat daripada Tuhan. Saya berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, atau siapapun yang mendengar
yang sedang mengikuti perjamuan kudus ini, yang dalam keadaan sakit, yang lemah tubuh, saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah perjamuan kudus ini disertai dengan mujizat dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Yang tidak ada harapan, dapatkan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami pada pagi ini di dalam perjamuan kudus ini. Amin. Mari saya persilakan jemaat Tuhan untuk mengambil roti kita masing-masing. Sebagaimana firman Tuhan, Yesus berkata ketika dia mengambil roti, setelah dia mengucap berkat, Yesus memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari angkat roti kita bersama-sama. Roti yang ada di tangan saudara adalah roti yang biasa. Tapi oleh iman kita kepada Kristus, roti ini memberikan satu kesaksian kepada kita tentang iman kita kepada Yesus, bahwa kita telah menjadi satu dalam tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan kita masing-masing. Pada cawan ini, air yang saudara gunakan berwarna merah ataupun apa yang ada pada saudara. Ini adalah air yang biasa. Tapi yang membuat air ini luar biasa dan memberi makna adalah karena iman kita kepada Yesus. Air ini melambangkan darah Yesus, di mana pada darah itu adalah nyawa Kristus sendiri. Dan oleh kuasa darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi kita orang berdosa, ketika kita beriman kepada Yesus, dosa kita disucikan, kita diampuni dari dosa kita. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya minta semua jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan kita dan kita naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang sangat besar bagi setiap kami. Meskipun kami adalah orang berdosa yang sepatutnya layak untuk dihukum oleh karena dosa kami. Tetapi Engkau telah mengambil alih hukuman itu. Engkau telah menjadi ganti bagi kami yang sepatutnya dihukum. Dan Engkau menanggungnya dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan pada pagi ini Tuhan, kami bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, untuk mengingati tentang kasih karunia-Mu yang begitu besar, yang Tuhan telah lakukan dan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, saya berdoa secara khusus untuk setiap mereka yang belum terlibat ataupun tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Saya berdoa untuk anak-anak kecil yang belum mengerti tentang perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, melalui iman dari ibu bapaknya dan iman yang timbul di dalam hatinya, dia terpelihara, dia dijaga, dan dilindungi, dipegang oleh Engkau Tuhan sendiri. Saya berdoa untuk mereka yang sudah dewasa, sudah matang, tapi belum memberi dirinya dibaptis, dan belum ada keyakinan tentang imannya kepada Engkau Yesus secara pribadi, yang belum diselamatkan. Tuhan, saya berdoa supaya message dari perjamuan kudus ini akan mengingatkannya dan akan menjamah hatinya, supaya dia percaya
dan menerima Engkau menjadi Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi. Supaya dalam waktu ke depan ini, dia tidak akan menunda waktu lagi untuk memberi dirinya dibaptis. Dan kami dapat menaikkan syukur bersama-sama untuk pengorbanan Kristus, untuk anugerah yang kami telah terima melalui pengorbanan Kristus. Dan melalui perjamuan kudus ini kami dapat menyatakan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, shalom sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur oleh karena pada minggu ini sekali lagi kita dapat bersekutu bersama-sama. Dan khususnya untuk satu kesempatan bagi saya untuk mengungsikan firman Tuhan dari tema gereja kita bagi tahun ini, yaitu Jadilah Kuat. Kalau pada minggu yang lepas, Brother Hendrias telah mengungsikan kepada kita satu message firman Tuhan yang sangat menguatkan dan memperingatkan saya secara pribadi. Jadilah kuat, tetap kuat. Itu satu statement yang sangat menguatkan. Bukan hanya kita menjadi kuat, tetapi tetap kuat. Be strong, stay strong. Bukan hanya stay at home. Ya. Pada pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan dari tema tahunan gereja kita ini, jadilah kuat oleh kasih karunia. Kalau sebelum ini di dalam tema firman Tuhan ini, jadilah kuat, pelbagai perkara yang saya sampaikan. Tetapi untuk 3 minggu berturut-turut, yaitu bermula pada minggu ini, saya mau sampaikan tema kita ini dengan tema ini, jadilah kuat oleh kasih karunia. Teks yang kita ambil untuk tema tahunan kita adalah dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya baca demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Perhatikan dalam ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus memberikan suatu dorongan kepada Timotius, anak rohaninya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tapi masih muda, yang terkesan dengan penangkapan dan pembenjaraan Paulus, sehingga mereka berdua terpisah. Dan kalau kita baca di pasal yang pertama di 2 Timotius, Paulus mengimbas kembali bagaimana ketika berpisah dengan Timotius. Timotius menangis, rasa sedih. Dan pada waktu itu begitu banyak tekanan yang terjadi, khususnya kepada orang-orang percaya. Orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, para murid Yesus, mengalami tekanan yang sangat kuat. Dan di ayat ini merupakan suatu dorongan daripada Paulus kepada Timotius, sehingga dia katakan, hai anakku, jadilah kuat. Jangan jadi lemah oleh apapun yang terjadi, baik apa yang terjadi di luar, ataupun apa yang sedang berlaku dari dalammu. Dia berikan dorongan, jadilah kuat. Namun kita perhatikan di sini bahwa dorongan ini sebenarnya bukan hanya kepada Timotius, tetapi juga kepada kita pada hari ini. Dan dorongan untuk jadi kuat, tetap kuat, ini bukan hanya sekedar satu dorongan, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang asas atau dasar dari kekuatan kita. Asas dari apa yang Paulus katakan kepada Timotius dan juga kepada kita pada hari ini, jadilah kuat. Apa asas kekuatan kita? Dalam ayat firman Tuhan di sini berkata bahwa jadilah kuat oleh kasih karunia.
Jadi kasih karunia ini adalah asas atau dasar kekuatan kita di dalam Tuhan. Dan saya percaya bila kita tetap kuat ataupun pada saat kita mulai lemah tapi kita menjadi kuat kembali, itu bukan semata-mata karena usaha kita, bukan semata-mata karena kekuatan kita, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Saya bersyukur oleh karena dalam 2 bulan atau lebih daripada 2 bulan, perintah kawalan pergerakan, kemudian perintah kawalan pergerakan bersyarat. Dan kita sudah lebih daripada 2 bulan tidak beribadah di gereja. Salah satu yang kami pikirkan adalah sebagai pemimpin, yang kami pikirkan adalah bagaimana keadaan jemaat secara rohani. Adakah tetap kuat? Adakah jemaat terus setia bersekutu satu dengan yang lain di rumah masing-masing melalui persekutuan doa, melalui kelompok sel, melalui persekutuan ibadah umum seperti yang kita jalankan pada pagi ini? Mulai muncul pertanyaan, tetapi yang membuat saya secara pribadi bersyukur, saya mendengar bahwa jemaat tetap setia mencari Tuhan, tetap lapar dan haus akan Tuhan. Bahkan di dalam persekutuan, khususnya di persekutuan doa, di kelompok sel, dan juga di dalam ibadah umum kita, seperti yang kita sedang lakukan pada hari ini, jemaat Tuhan masih memberikan priority atau keutamaan untuk ikut acara yang dilaksanakan oleh gereja terlebih dahulu sebelum mengikuti acara daripada gereja yang lain. Dan selain daripada itu, yang luar biasa adalah keuangan gereja kita juga tetap kuat. Bahkan tidak menjadi lemah oleh karena PKP ini. Bahkan saya boleh nyatakan kesetiaan jemaat semakin kuat. Ketaatan jemaat semakin kuat. Bahkan di kalangan yang mengikuti ibadah kita, yang tidak lagi beribadah di gereja kita SHB Serdang, ada yang masuki pelayanan ini ataupun ibadah ini dari alumni jemaat SHB Serdang. Ada juga dari rekan-rekan jemaat yang minta untuk masuk di Facebook grup gereja kita. Dan ini adalah minggu ketiga di mana kita siarkan di YouTube khotbah ini atau ibadah kita. Di dalam pemberian keuangan, bukan hanya anggota jemaat berdaftar SHB Serdang yang memberi, tapi ramai dari tempat yang lain juga memberi. Dan itu sesuatu yang sangat mendorong. Dan saya percaya yang mendorong kita melakukan semuanya itu bukan oleh karena kekuatan kita semata-mata. Bukan oleh karena kelebihan keuangan yang ada pada kita. Tetapi yang menggerakkan kita menjadi kuat dalam hal itu adalah karena kasih karunia. Ini sangat menguatkan saya secara pribadi. Dalam beberapa waktu ini saya kembali merenungkan firman Tuhan. Teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi tema kita pada tahun ini. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Bukan oleh karena kekuatan kita. Bukan oleh karena kita sendiri yang mampu. Tetapi firman Tuhan katakan, jadilah kuat oleh kasih karunia. Pada minggu ini,
Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari tema ini, jadilah kuat oleh kasih karunia, melalui pertanyaan yang penting. Yang pertama, yang saya mau sampaikan kepada kita, yaitu tentang apakah kasih karunia itu. Firman Tuhan berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia. Tetapi soalannya adalah, apakah kasih karunia itu? Mungkin saudara sudah mendengar banyak pengajaran tentang kasih karunia. Saya tidak menghuraikan kasih karunia ini pada pagi ini dalam penghuraian teologi ataupun pendapat-pendapat daripada aliran-aliran teologi ataupun pendapat-pendapat dari setiap individu yang mungkin berbeza tafsiran mereka tentang apakah kasih karunia itu. Namun saya mau sampaikan dua hal penting yang saya pikir ini adalah asas yang sangat penting untuk kita mengerti tentang apakah kasih karunia itu. Mari kita perhatikan. Yang pertama, tentang apakah kasih karunia itu. Kasih karunia itu adalah inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kasih karunia adalah inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ini berarti kasih karunia atau anugerah adalah suatu tindakan daripada pihak Allah sendiri. Bukan dari kita manusia. Tapi tindakan daripada Allah sendiri untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa dan akibat daripada dosa, yaitu kematian kekal di neraka atau hidup untuk selama-lamanya, hidup kekal di api neraka. Di mana dalam beberapa minggu yang lepas saya telah sampaikan firman Tuhan tentang neraka itu nyata. Neraka adalah tempat siksaan kekal. Neraka berada di penghujung kehidupan tanpa Kristus. Ini oleh karena seperti yang firman Tuhan katakan, semua manusia telah berbuat dosa. Lawan yang biasanya diambil sebagai lawan kepada kasih karunia adalah hukum Taurat. Tidak ada salahnya pada hukum Taurat. Tapi hukum Taurat itu membuktikan bahwa kita manusia adalah berdosa. Kalau saya mau bertanya dari hukum pertama sampai hukum yang ke-10. Siapa di antara saudara yang tidak pernah melanggar salah satu pun daripada ke-10 hukum itu? Saya rasa semua pernah melanggar. Kemudian kalau saya tanya, ada yang tunjukkan bagaimana caranya, bagaimana tekniknya untuk melanggar salah satu dari hukum Taurat itu? Saya percaya tidak ada yang pernah mengajar. Dengan sendirinya kita melakukannya. Contohnya berbohong. Tidak ada yang mengajarkan, tapi dengan sendirinya melakukan. Kenapa? Oleh karena kita semua berdosa. Kita melakukan semua kejahatan itu, semua yang bertentangan dengan Tuhan, itu membuktikan kita adalah orang berdosa. Dan semua usaha kita manusia tidak mungkin untuk dapat menyelesaikan masalah dosa kita yang akan berakhir dengan penghukuman kekal di api neraka. Apapun usaha kita, tidak mungkin dapat menyelesaikannya. Itu sebabnya Allah sendiri yang berinisiatif. Allah sendiri yang bertindak
untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa, supaya kita tidak masuk di dalam penghukuman. Inisiatif Allah sendiri ini disebut sebagai kasih karunia. Karena kalau bukan daripada Tuhan sendiri, kalau itu dari diri kita, dari kekuatan kita, dari usaha kita, itu bukan kasih karunia. Karena kasih karunia itu berbicara tentang kasih yang Tuhan berikan kepada kita, meskipun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Saya ingin baca di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dalam firman Tuhan ini berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, perhatikan di sini, dalam ayat firman Tuhan ini berkata, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Oleh iman. Dan itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan oleh karena kemampuan kita. Itu bukan oleh karena kekuatan kita. Tetapi itu adalah pemberian Allah sendiri. Tuhan yang telah memberikan keselamatan itu kepada kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kita dapat menikmati kasih karunia itu. Dan Tuhan memberikan satu amaran atau satu teguran. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita mulai memegahkan diri, saya diselamatkan oleh karena saya orang baik. Saya diselamatkan oleh karena saya orang kudus. Saya diselamatkan oleh karena saya melakukan semua kebaikan-kebaikan ini. Kalau seandainya keselamatan berdasarkan usaha kita, itu bukan kasih karunia. Kasih karunia adalah usaha daripada Allah sendiri. Inisiatif dari Allah sendiri untuk menyelamatkan kita, umat manusia berdosa. Jadi itu yang pertama, kasih karunia adalah inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kalau kita perhatikan bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setelah Adam dan Hawa memakan buah pohon yang Tuhan larang, ketika mereka melanggar perintah Tuhan, pada saat itu mereka jatuh ke dalam dosa. Dan dosa mulai berkuasa atas manusia. Dari mereka tidak melihat ketelanjangan mereka, sekarang mereka rasa malu bahwa mereka telanjang tanpa pakaian. Dan satu masa Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden seperti yang biasa untuk bersekutu dengan Adam dan Hawa. Tapi kali ini Adam dan Hawa bersembunyi. Dan ketika Tuhan berjalan dalam taman itu, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini menunjukkan suatu kasih karunia daripada Allah sendiri. Yaitu inisiatif Allah sendiri untuk mencari, untuk memanggil, dan untuk berkomunikasi dengan manusia yang seharusnya sudah terpisah daripada Tuhan oleh karena dosa dan tidak ada lagi peluang untuk melihat Tuhan, apalagi berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi Allah sendiri yang telah mengambil inisiatif ini
untuk mencari, memanggil, dan berkomunikasi dengan manusia. Dan ini telah digenapi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, di mana Yesus telah mati supaya kita yang berdosa beroleh kasih karunia daripada Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow, ini satu pekerjaan kasih karunia yang sangat luar biasa. Ketika kita masih berdosa, kata firman Tuhan, Yesus mati untuk kita. Nah, yang kedua, tentang apakah kasih karunia itu? Yang kedua adalah kasih karunia adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau yang pertama tadi, kasih karunia adalah inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Yang kedua, tentang kasih karunia, tentang apakah kasih karunia itu adalah, kasih karunia adalah Tuhan Yesus sendiri. Pribadi Kristus sendiri. Nah, kembali kepada firman Tuhan, ayat tema dalam tahun ini. Di 2 Timotius 2 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Perhatikan dengan baik ayat firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Berarti dia seperti ini. Kasih karunia itu sebenarnya ada di dalam Yesus. Berarti kalau tanpa Kristus, tidak ada kasih karunia itu. Di luar dari Kristus, tidak ada kasih karunia. Yaitu penyelamatan Allah bagi kita umat manusia dari dosa dan hukuman dosa. Inisiatif Allah sendiri. Itu sudah digenapi melalui Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena kasih karunia itu hanya ada di dalam Kristus. Dan ia sama dengan kasih karunia itu adalah Kristus sendiri. Karena di luar Kristus tidak ada kasih karunia. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, ini memberikan satu gambaran tentang bagaimana kesatuan dalam kasih karunia itu dengan Kristus. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa saja usaha kita, kalau kita di luar Kristus, semua itu akan berakhir dengan sia-sia, dan yang sangat malang adalah hidup kita akan berakhir di api neraka untuk selama-lamanya jika tanpa kasih karunia daripada Allah. Tapi untuk kita menerima kasih karunia Allah itu, kasih karunia-Nya itu hanya ada di dalam Kristus. Itu sebabnya dalam Efesus 2 ayat 8 tadi berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia itu hanya ada di dalam Kristus. Seperti perumpamaan yang Yesus
ambil di dalam ayat firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 5 tadi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Pada saat kita percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi, kita telah menyatu dengan pokok anggur yang benar. Kita sekarang menjadi ranting-ranting pada pokok anggur yang benar. Dan ketika kita menjadi satu dengan pokok anggur yang benar, yaitu Kristus sendiri, segala sesuatu yang ada pada pokok ini, itu dinikmati oleh ranting yang tercantum, yang melekat, yang menjadi satu dengan pokok anggur yang benar itu, yaitu Kristus. Demikianlah sangat pentingnya untuk kita memahami tentang kasih karunia itu. Kasih karunia itu adalah inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa dan hukuman dosa. Tetapi selain daripada itu, kasih karunia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada di dalam Kristus. Dan pada saat kita ada di dalam Kristus, kasih karunia-Nya ada di dalam kita. Kita telah menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan orang yang memiliki kasih karunia dari Tuhan, saya percaya dia akan mengalami kekuatan daripada kasih karunia itu. Kekuatan dari sumber kasih karunia itu, yaitu Kristus. Itu sebabnya Paulus memberikan dorongan kepada Timotius dan kita. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dasar kepada kekuatan kita adalah anugerah Tuhan. Tapi untuk kita mengalami, menikmati anugerah Tuhan itu, kita harus menerimanya di dalam Kristus. Memilikinya di dalam Kristus. Kalau soalan ini ditanya, adakah engkau telah menerima kasih karunia? Pertanyaan yang lebih penting dari itu adalah, adakah engkau sudah memiliki Kristus? Adakah engkau sudah menjadi milik Kristus? Karena orang yang menjadi milik Kristus dan sudah memiliki Kristus, dia memiliki kasih karunia itu, yaitu penyelamatan dari dosa dan hukuman dosa. Pagi ini saudara, kita telah mendengar firman Tuhan tentang jadilah kuat oleh kasih karunia. Dengan saya berfokus pada pertanyaan ini, apakah kasih karunia itu? Kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, kasih karunia itu adalah inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman dosa. Yang kedua adalah kasih karunia itu adalah Kristus sendiri, atau kasih karunia itu ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada kasih karunia. Kita tidak menerima, kita tidak akan menikmati kasih karunia itu. Itu sebabnya firman Tuhan ini sangat menguatkan dan mendorong saya secara pribadi. Saya mengalami kekuatan daripada Tuhan karena kasih karunia-Nya yang saya alami, yang saya nikmati di dalam Yesus Kristus. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, karena di luar Kristus segala usaha kita adalah sia-sia. Saya ulangi sekali lagi. Di luar Kristus, segala yang kita usahakan, perbuatan baik, kita berusaha untuk hidup kudus, semuanya itu sia-sia kalau kita masih di luar daripada kasih karunia Allah yang ada di dalam Kristus. Apa yang saudara harus responi pada pagi ini sesuai dengan firman Tuhan ini? Kalau ada di antara
saudara mulai mengalami rasa lemah, rasa putus asa, rasa begitu banyak beban, ingat kembali pada firman Tuhan ini. Yaitu firman Tuhan mendorong kita supaya kita kuat oleh kasih karunia. Bukan kuat oleh karena kekuatan kita sendiri. Bukan kuat oleh karena orang lain. Tetapi kita kuat oleh kasih karunia. Oleh anugerah Tuhan. Oleh pekerjaan Tuhan sendiri. Oleh kekuatan Tuhan sendiri. Dan itu ada di dalam Yesus. Kalau saudara sudah memiliki Kristus dalam hatimu, kau sungguh-sungguh percaya, kau setia ikut Yesus. Ini yang Tuhan katakan kepadamu. Engkau kuat di dalam kasih karunia-Ku, kata Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang belum yakin atau belum menerima kasih karunia daripada Allah ini, kau tidak akan mengalami kekuatan yang Tuhan maksudkan. Dan untuk saudara menjadi kuat dalam kasih karunia, oleh kasih karunia, miliki Kristus. Percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Dalam beberapa siri khotbah yang saya sampaikan sepanjang PKP ini, saya selalu menyentuh tentang percaya, terima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat secara pribadi, dan setialah ikut Yesus. Karena saya percaya orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus sendiri, saya percaya dia menjadi kuat. Itu sebabnya di awal khotbah ini saya menyampaikan ucapan syukur bahwa jemaat tetap kuat. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, persekutuan di rumah-rumah. Dan kalau ada yang mulai lemah, kuat kembali. Pandang kepada kasih karunia Allah dalam Kristus, dalam hidupmu. Dan saya percaya engkau akan menjadi kuat kembali. Dan saya tidak akan bosan untuk terus-menerus menyampaikan message ini. Percaya, terima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Setia ikut Yesus sampai garis akhir hidupmu. Yang belum dibaptis, beri dirimu untuk dibaptis. Yang masih terikat dengan dosa, saya percaya bila engkau sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia, kau akan mengalami kebebasan dari Tuhan. Dalam 2 minggu yang akan datang, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini masih dalam tema yang sama. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Tapi ada satu persoalan yang mungkin sedang saudara tanya. Kalau saya sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, itu berarti kalau saya hidup dalam dosa pun, itu sudah tidak ada apa-apa implikasi bagi hidup saya ke depan, terutama hidup kekal saya. Adakah itu maksud kasih karunia? Itu akan terjawab dalam khotbah yang akan saya sampaikan pada minggu yang akan datang. Tetapi sekali lagi saya memberikan tantangan ini khususnya bagi saudara yang belum yakin atau belum percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Karena di luar Kristus tidak ada kasih karunia. Saudara tidak mengalami dan menerima kasih karunia kalau masih di luar daripada Kristus. Saya berikan tantangan, percayalah, terimalah Yesus menjadi Tuhan dan penyelamatmu secara pribadi. Beri dirimu dibaptis, beri dirimu untuk dimuridkan,
dan setialah ikut Yesus sampai garis akhir hidup saudara. Mari kita berdoa. Kita syukuri firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi ini. Saya percaya saudara semakin dikuatkan. Meskipun berhadapan dengan banyak tantangan, banyak situasi yang mungkin mencemaskan, menakutkan, tapi kita menjadi kuat, tetap kuat, oleh karena dasar kekuatan kita adalah kasih karunia dalam Kristus Yesus. Anugerah Allah, pemberian Allah, kekuatan yang daripada Tuhan sendiri yang Dia berikan kepada kita di dalam Kristus, yaitu melalui iman kita kepada Kristus, kita menjadi kuat. Dan pagi ini saya mau berdoa untuk setiap kita jemaat Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan ini. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Maukah saudara bersama dengan saya pada pagi ini, kita mensyukuri bersama-sama kasih karunia Allah yang kita telah terima melalui iman kita secara pribadi kepada Kristus. Bila engkau telah menerima kasih karunia dalam Kristus itu, engkau kuat. Walaupun engkau berpikir engkau lemah, sebenarnya engkau kuat. Karena kekuatan Tuhan sendiri yang menguatkan engkau. Kuasa Tuhan yang menguatkanmu sendiri. Itulah yang menguatkan kita. Yaitu kasih karunia daripada Allah. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan mari kita terima berkat daripada firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu Tuhan sekali lagi pada pagi ini memberikan kepada kami Tuhan suatu dorongan supaya kami menjadi kuat. Kami tetap kuat. Kami terus-menerus kuat, bahkan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Tetapi bukan oleh karena kekuatan kami, usaha kekuatan manusia kami, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang kami telah terima melalui iman kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, karena kami menikmati kekuatan di dalam kasih karunia-Mu itu. Tolong kami Roh Kudus supaya kami semakin mengerti dan kami semakin menghargai kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui Kristus, yaitu pengampunan dari dosa dan keselamatan dari hukuman kekal di api neraka kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Engkau Yesus di sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saya mau berdoa sekarang ini untuk Engkau yang mau meresponi firman ini dengan berkata, saya belum yakin atau saya tidak yakin. Saya sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan itu disebabkan engkau belum secara pribadi percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat-Mu. Tapi ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, saya percaya Roh Kudus yang bekerja dalam hati. Kuasa Tuhan sedang bekerja dalam hatimu. Dan kuasa firman ini sedang bekerja. Dan pada hari ini kau berkata, saya mau percaya. Saya mau terima Yesus. Saya mau terima kasih karunia Allah, yaitu pengampunan dari semua dosa saya. Dan keselamatan daripada hukuman akibat dosa saya. Saya mau terima kasih karunia Allah itu.
dengan saya mau beriman kepada Yesus secara pribadi. Kalau ini adalah komitmenmu secara pribadi, dari tempat di mana engkau sedang mendengar firman Tuhan ini, saya minta engkau angkat tangan kananmu, letak tangan kiri di dadamu. Saya mau berdoa bagimu secara pribadi. Dan kau boleh ikuti doa ini secara pribadi. Ikuti doa ini dengan suara yang kau dapat dengar dengan telingamu sendiri. Apa yang kau ucapkan yang kau dapat dengar. Dan buka hatimu. Dan ketika engkau mengucapkannya, saya percaya kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalammu. Di mana engkau akan mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, saya percaya pada firman-Mu. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Penyelamat. Dan pada pagi ini, saya membukakan hati saya. Mempersilakan Engkau Yesus masuk dalam hati saya. Menjadi Tuhan dan Penyelamat saya secara pribadi. Perbulah pada hari ini, ampuni dan sucikan saya dari semua dosa dan kesalahan yang telah saya lakukan. Dan tolong saya Tuhan, bermula pada hari ini, supaya saya sungguh-sungguh percaya, taat, dan setia kepada Engkau Yesus sampai garis akhir hidup saya. Bimbing saya Roh Kudus, untuk saya semakin mengenal dan semakin mencintai Yesus. Saya terima pengampunan-Mu. Saya terima keselamatan-Mu yang Kau berikan kepada saya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara engkau terus angkat tanganmu, saya mau berdoa bagimu sekali lagi. Tuhan, saya berdoa untuk yang telah meresponi untuk percaya dan menerima Engkau menjadi Tuhan dan Penyelamatnya secara pribadi. Dan yang telah menerima kasih karunia-Mu. Saya berdoa saat ini. Roh Kudus, penuhi dia dengan kuasa-Mu. Penuhi dia dengan urapan yang baru. Dan biarlah dia mengalami kuasa-Mu Roh Kudus dalam hidupnya. Tuntun dia untuk dia semakin mengenal dan mencintai Yesus dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita semua jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita. Dan kita terima berkat daripada Tuhan melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kami percaya firman-Mu ini. Dan kami amenkan firman ini. Kami sudah jadi kuat. Kami sudah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat firman Tuhan ini, mari kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Baik, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, baik itu persepuluhan atau persembahan khusus, mari kita siapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita memberi, dan pemberian yang kita berikan itu adalah digerakkan oleh karena iman kita kepada Kristus. Oleh karena kita mengasihi Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan kita untuk memberi kepada Tuhan. Saya percaya kita akan mengalami berkat Tuhan yang besar. Bukan hanya berkat dalam soal keuangan atau makan dan minum, tetapi berkat damai sejahtera, rasa cukup, kesehatan Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkaulah sumber segala berkat dan kasih karunia yang kami nikmati
selama kami masih hidup dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih oleh karena kami mempunyai kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan melalui pemberian kami, melalui keuangan yang kami berikan. Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi dalam ketaatan mereka, dengan kasih mereka, dengan ketulusan mereka memberi. Baik jemaat SIB Serdang atau siapapun yang menyalurkan keuangan melalui pelayanan Tuhan SIB Serdang, berkati mereka berlimpah-limpah. Dan kami yang Tuhan percayakan untuk menguruskannya, Tuhan beri kami hikmat, kebijaksanaan, tuntunan daripada Tuhan, supaya kami menguruskan keuangan yang Tuhan percayakan ini dengan benar dan sesuai dengan maksud Tuhan untuk keuangan yang disalurkan melalui gereja Tuhan SIB Serdang ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berikan persembahan kami, baik persepuluhan maupun persembahan khusus kami Tuhan pada pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, pada setiap malam Rabu, jam 9 malam, kita mengadakan ibadah doa serentak dari rumah masing-masing. Dan pada setiap hari Rabu, saya akan mengongsikan renungan firman Tuhan dan juga perkara doa yang kita akan doakan bersama-sama. Saya mendorong, saya menggalakkan semua jemaat supaya mengambil komitmen untuk mengadakan doa bersama-sama di dalam keluarga ataupun di rumah masing-masing dengan rekan-rekan. Sebagaimana yang Yesus katakan, di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada bersama-sama dengan kamu, kata Yesus. Dan percayalah, ketika kita berdoa, roh kita dibangunkan, kita dikuatkan. Dan saya percaya akan ada kegerakan, doa, persekutuan, keintiman dengan Tuhan bermula daripada rumah masing-masing. Kemudian pada setiap malam Jumat, juga pada jam 9 malam, atau mungkin di kelompok sel masing-masing, pada setiap malam Jumat kita akan adakan kelompok sel, dan setiap kelompok sel saya berikan galakan untuk saling berhubung satu dengan yang lain. Dan kalau sekiranya tidak ada kemudahan untuk dapat berhubung satu dengan yang lain, kelompok sel boleh dibuat di dalam keluarga masing-masing, di mana ada renungan firman Tuhan dan juga tetap ada perkara doa yang akan didoakan bersama-sama di kumpulan atau di kelompok-kelompok kecil di rumah masing-masing. Dan terserah kepada kelompok-kelompok sel untuk membincangkan cara pelaksanaan kelompok sel. Mungkin ada yang mengadakan video call dan mengadakan persekutuan bersama-sama, saling mendoakan satu dengan yang lain, atau bagaimana saja cara untuk kelompok sel dilaksanakan, terserah kepada setiap kelompok sel. Tapi pada setiap malam Jumat jam 9 ataupun mana masa ketetapan yang diambil di kelompok sel masing-masing, kita akan mengadakan persekutuan bersama-sama. Dan juga setiap Jumat saya akan kongsikan firman Tuhan, renungan, dan juga perkara doa yang akan didoakan melalui kelompok sel. Yang ketiga adalah pada minggu hadapan, pada 14 hari bulan Jun, jam 2 petang, kita akan adakan konvo SMY untuk angkatan yang ke-12. Dan jemaat Tuhan semua dijemput untuk mengikuti siaran nanti pada jam 2 petang pada 14 hari bulan Jun, yaitu pada minggu hadapan, beserta dengan para peserta SMY untuk angkatan yang ke-12. Kita bersyukur oleh karena meskipun kita belum selesai kelas pemuridan dan sudah diistiharkan PKP, tetapi kita dapat menyelesaikan kelas pemuridan ini untuk yaitu 3 pelajaran terakhir,
melalui online. Dan saya sangat diberkati mendengar kesaksian melalui respon daripada para peserta atau tim. Meskipun SMY dilaksanakan secara online, tetapi tetap dikuatkan dan diberkati. Jadi jangan lupa jam 2 pada minggu hadapan, yaitu 14 hari bulan Jun, kita akan ada konvo untuk SMY angkatan yang ke-12. Dan yang keempat, dan ini pengumuman yang terakhir, pada 12 hari bulan Julai, SMY angkatan yang ke-13 akan dimulakan. Yaitu pelajaran yang pertama akan mulai disampaikan dan bermula pada minggu hadapan, kita akan mendapatkan komitmen daripada semua jemaat yang sudah mengikuti kelas pemuridan SMY, yang tamat mengikuti kelas pemuridan ini, yang mau berkomitmen untuk menjadi facilitator ataupun menjadi tim di dalam pelaksanaan SMY angkatan yang ke-13. Karena untuk SMY angkatan yang ke-13 ini adalah satu yang sangat istimewa, oleh karena ini adalah julung kali ataupun pertama kali kita jalankan kelas pemuridan SMY ini secara online. Dan di pihak Training and Development SIB Semenanjung yang menjadi quality control bagi pemuridan SIB Semenanjung dan yang telah mengambil SMY ini sebagai bahan dan sistem pemuridan SIB Semenanjung sudah menetapkan garis panduan pelaksanaan SMY online. Dan ini dimulahkan dengan gereja kita SIB Serdang dan nanti akan bekerja sama dengan SIB Elevation untuk melaksanakan kelas pemuridan secara online untuk pertama kalinya. Jadi saya menggalakkan jemaat Tuhan untuk turut terlibat oleh karena SMY pada kali ini bukan hanya terbuka kepada anggota jemaat kita SIB Serdang. Dan untuk terlibat sebagai facilitator bukan hanya terbuka kepada jemaat SIB Serdang, tetapi untuk alumni SIB Serdang atau alumni SMY yang sudah pernah mengikuti kelas pemuridan SMY khususnya dari SIB Serdang atau SIB Elevation, kita akan bukakan kesempatan untuk turut terlibat di dalam pemuridan suatu amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus supaya ramai orang yang dapat dimuridkan. Dan kelas pemuridan ini tetap terbuka kepada jemaat SIB Serdang untuk mengikutinya. Dan juga kamu boleh mendorong mungkin saudara mara atau sahabat kamu yang belum pernah mengikuti kelas pemuridan untuk mereka mengikutinya. Berarti dia bukan hanya terhad hanya di kalangan kita jemaat SIB Serdang, tetapi akan lebih meluas jangkauan dia. Dan saya percaya melalui kelas pemuridan ini sebagaimana kamu diberkati, kamu dikuatkan, kamu diubahkan, kamu juga akan melihat hal yang sama terjadi kepada orang lain yang kamu akan dampingi. Doakan dan cari sekurang-kurangnya 2 peserta baru untuk kelas pemuridan SMY angkatan yang ke-13. Dan ini tidak terhad, tetapi cukup terhad juga karena satu facilitator kami hanya peruntukan 1 atau 2 orang peserta, tidak lebih daripada 2 orang. Jadi semakin ramai facilitator yang terlibat, akan semakin ramai peserta yang dapat kita muridkan untuk kelas pemuridan SMY di angkatan yang ke-13 nanti. Saya percaya kita semua bersemangat, saya secara pribadi juga sangat bersemangat untuk melaksanakan SMY angkatan yang ke-13. Dan catat ini 12 hari bulan Julai kita akan mulakan kelas pemuridan SMY angkatan yang ke-13 dan ini akan dilaksanakan secara online. Baik, itu saja pengumuman. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi ini,
Mari kita bersama-sama naikkan doa kita di hadapan Tuhan, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan angkat kedua tangan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, yaitu sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dimanapun kita berada, ingatlah bahwa Yesus adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita di mana dan bila saja. Dimanapun Tuhan letakkan kita, ingatlah bahwa kita adalah terang dan garam bagi dunia ini. Kita adalah saksi bagi Kristus, sehingga melalui kita, Yesus dimuliakan. Melalui kita, ramai orang yang belum percaya akan percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamatnya secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk yang sakit, dia mengalami kesembuhan, kekuatan baru dari Tuhan. Yang dalam keadaan kekurangan, Engkau sumber segala berkat, dan dia akan mengalami pemberkatan yang daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu melalui ibadah kami Tuhan pada pagi ini. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah menerima berkat Tuhan dan mau menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada orang lain, mari kita katakan bersama, amin, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.